Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa Fadila Asanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anwar Nuril Huda, MA. Waduh, lengkap MA. sekali, lengkap sekali. Gimana kabarnya sekarang, Mbak Nisa? Seperti yang Bapak lihat, saya lagi semangat-semangatnya. Oh, Alhamdulillah. semangat-semangatnya apa yang membuat semangat banget ini? Nggak tahu, mungkin yang pertama, tadi saya habis ngisi motivasi anak-anak. Terus kedua, ini saya ketemu sama Bapak nih. Lama kita nggak ngobrol, Wow, Pak. Kita lama sekali nggak ngobrol. sebuah penghargaan yang sangat bagus di awal-awal ini. Waduh, ternyata selain habis memberikan motivasi di sekolah, terus ketemu dengan teman ngobrol. Alhamdulillah. Oke. Padahal ini baru saya mau tanyakan ini Nisa Fadila, apa yang berkesan tadi pagi ini di sekolah atau di luar sekolah itu apa? Yang berkesan adalah tadi pagi saya ngisi motivasi anak kelas 6 SD. Yang saya sebelumnya belum pernah ngisi di anak SD gitu loh, ngisi motivasi di anak-anak SD gitu. Jadi kayak tertantang, ada tugas dari sekolah. Oh, itu program sekolah? Bukan, tapi untuk PPDB. Oh, Untuk PPDB. I see. Itu daring apa luring? Langsung offline ketemu anak-anaknya. Alhamdulillah, saya belum pernah mengisi di depan anak-anak SD. Kayaknya menarik, kayaknya menarik. Yes. Oke, jadi hari ini saya sangat senang karena di tengah-tengah kesibukan sebagai guru BK di salah satu sekolah terbaik di Surabaya dan sekitarnya, berkenan hadir untuk menjadi teman obrolan di sesi kali ini. Nisa Fadila Asanti. Beliaunya lulusan dari bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun berapa, Mbak Nisa? Lulusnya 2021, masuk 2017. Oke, lulusnya 2021, masuknya 2017. 17 ya? Iya, 2017. Kan lulusnya pertengahan 2021, 3,5. Oh, berarti kamu belum pernah bertemu saya saat saya jadi mahasiswa ya? Belum sama sekali. Belum sama sekali, soalnya saya lulus tahun 2016. Oke. Nisa, apa nih momen yang paling kamu ingat selama berkuliah di BKI UIN Sunan Ampel Surabaya? Nisa, yang paling satu momen saja. Apa yang paling? Satu momen ketika saya di klinik sih. Ketika saya di klinik konseling. Itu yang berkesan banget karena ketemu klien yang masalahnya itu nggak biasa gitu. Masalahnya nggak biasa. Jadi di KKI ya? Apa? Yes, ya di KKI, Klinik Konseling Islam. Klinik Konseling Islam. Jadi itu yang berkesan ke kamu karena kamu mendapatkan klien yang masalahnya nggak biasa gitu ya, masalahnya beragam dan seterusnya. Terima kasih Nisa. Nisa, kamu berarti masuk jadi guru BK tahun 2021 ya? Iya, baru Juli kemarin, Juli 2021. Berarti belum genap 1 tahun ya? Belum. Nggak dihitung 6 bulan atau 7 bulan gitu. Oke, ini tepat sekali untuk tema kita pada malam hari ini. Apa nih kesan pertama kali kamu jadi guru BK nih? Kamu masuk ke sekolah, diterima menjadi guru BK, apa kesan pertama kali yang kamu ingat itu? Oke, kesan pertama kalinya itu karena waktu itu daring ya Pak ya. Daring. Terus saya udah dikasih jam, langsung dikasih jadwal kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi kelas 7-nya itu setiap 1 bulan sekali, dan pertama kali saya juga ngajar gitu. Pertama kali kayak canggung, masih ada kayak ngerasa bisa nggak sih kayak ngomong di depan anak-anak gitu. Masih ada rasa pantas nggak sih kayak gitu, karena masih awal-awal gitu. Merasa pantas nggak sih gitu. Terus akhirnya terbiasa
terbiasa. Tapi masih ada sampai sekarang, masih ada grogi-groginya, masih ada canggung-canggungnya sih gitu. Canggung awal-awalnya, kemudian sekarang ini sudah mulai agak terbiasa begitu, meskipun sedikit-sedikit ada canggungnya. Nah, dari yang canggung banget menjadi yang agak biasa itu butuh berapa lama kalau kamu, Nisa? Kemungkinan dari bulan Juli sampai November, Pak. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekitaran 4-5 bulan berarti ya? Iya. Jadi itu lumayan sih. Jadi ketika saya ngisi itu masih ada canggung-canggungnya. Terus karena kita daring, pasti anak-anak ada yang kayak off cam, kayak gitu, off cam. Terus kita ngerasa krik-krik, anak-anak kemana semua gitu. Anak-anak kemana semua gitu. Terus tapi akhirnya saya coba apa sih yang disukain mereka gitu. Karena kan kalau kita menampilkan misalnya PPT ya, media-media yang menarik untuk anak-anak, anak-anak akan tertarik gitu. Jadi saya biasanya pakai musik, saya pakai video kayak gitu. Jadi mereka Kak, jadi saya minta untuk off cam, on cam gitu, untuk on cam. Akhirnya mereka on cam karena tertarik. Gitu. Ini menarik, dan ini menjadi tambahan referensi khususnya bagi saya, Nisa, bahwa salah satu cara untuk menarik engagement mereka dengan menyalakan video, menyalakan kamera, ya menampilkan sesuatu yang sekiranya disukai mereka, baik itu musik, video, dan seterusnya. Dan ini sepertinya banyak dialamin oleh para guru yang ngajarnya online, Nisa. Selain hal-hal itu, menurut Nisa nih, apa saja yang bisa dilakukan oleh guru biar audiens tertarik untuk membuka kameranya sehingga suasananya lebih hidup gitu kan? Apa sepengalaman Nisa? Oke, untuk awal biasanya saya puterin musik. Sebelum masuk saya puterin musik gitu. Mungkin ini cara-caranya Bapak juga udah tahu gitu. Saya putarkan. Mungkin udah tahu, jadi kita putarkan musik. Nanti mereka kan nyamanin dulu gitu. Mereka biar nyaman dulu, baru nanti kita buka gitu. Terus mereka sama seperti Bapak, saya sering nonton Bapak, kalau misalnya Bapak ngisi-ngisi di acara-acara training motivasi, yang saya ingat itu Bapak selalu mengapresiasi, Pak. Jadi itu saya contoh di depan anak-anak. Ustazah kan sangat senang sekali gitu kalau misalnya kalian semua mau menyalakan kameranya, kayak gitu. Nah, dari situ tuh kayak mereka, iya ya gitu. Kayak, Ustazah aku bakalan seneng nih, kayak gitu loh. Akhirnya mereka tuh on cam, saya nggak tahu kenapa kalimat itu manjur gitu. Kalimat itu manjur banget. Sangat persuasif ini, Yus. Yang pertama kali buat mereka nyaman gitu, buat mereka nyaman. Kemudian cara berikutnya adalah memberikan apresiasi terkait apapun hal positif yang dilakukan oleh mereka. Misalnya dalam konteks ini adalah membuka video. Ustazah sangat senang sekali, sangat berterima kasih sekali bagi teman-teman yang saat ini membuka video kameranya. Terima kasih. Waduh, mantap ini. Bertemu dengan orang yang tepat saya hari ini. Terima kasih Mbak Nisa sudah meluangkan waktu. Saya harus berkali-kali ini harus berterima kasihnya ini. Saya yang terima kasih. Waduh, Mbak Nisa, sekarang masih online ngajarnya? Sudah mulai 50%, Pak. Jadi setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Terus apa nih yang biasanya dilakukan oleh Mbak Nisa ketika baru-baru masuk sampai sekarang sudah sekitaran 5-6 bulan ini? Apa nih yang biasanya dipersiapkan sebelum masuk ke kelas? Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu untuk adaptasi, Pak. Oh iya. Itu penting banget karena akhir November itu sebenarnya ada anak-anak yang masuk, anak-anak khusus gitu. Jadi mereka yang maksudnya anak khusus, mohon maaf. Oke, jadi mereka ini nggak pernah masuk Zoom, nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah ikut apapun gitu. Nah, akhirnya mereka dimasukkan. Dan saya yang disuruh untuk mendampingi mereka gitu. Saya disuruh untuk mendampingi mereka. Pertamanya memang canggung gitu. Jadi yang berkesan adalah saya makan pecel bareng sama mereka, lesehan di lantai. Jadi itu yang saya lakukan gitu, biar mereka itu, oh Ustaz aku mau ya ternyata makan sama aku gitu, makan pecel gitu, makan di lantai itu. Jadi mereka beli,
Terus saya bilang, Ustazah titip, nanti kita makan bareng gitu. Akhirnya ya udah kita makan bareng. Dari situ bisa kayak ada bonding gitu, ada kedekatan gitu sama anak-anak. Jadi mereka lebih mendengarkan saya. Oh, ini kayaknya salah satu kekuatan daripada guru BK ya. Pendekatannya sangat kuat sehingga apa ya, bondingnya terbangun. Cara-cara yang digunakan juga cara-cara yang menarik, sederhana, tetapi itu mungkin kalau saya di posisi si siswa itu juga berkesan seperti yang Nisa. Waduh, jadi adjustment, penyesuaian. Itu kalau dari ini ya kan, kalau dari siswanya. Kalau misalnya penyesuaian kamu dengan guru-guru gimana? Lebih ini sih, kalau misalnya nggak tahu nanya gitu. Misalnya ada program yang kayak gini, kira-kira bagusnya gimana ya Us gitu. Menariknya gimana? Soalnya kan saya masuk, saya sendiri Pak. BK-nya saya sendirian. Jadi saya nggak ada partner. Saya nggak ada partnernya, saya sendiri. Jadi mau nggak mau saya harus tanya sama guru-guru atau sama waka biasanya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin bingung, tidak tahu, maka langsung nanyakan ke gurunya. Itu juga apa ya, buat Nisa jadi media untuk penyesuaian, perkenalan dengan guru-guru berarti itu ya. Betul. Oke. Nah kalau tadi itu sebelum masuk kelas, besok nih mau masuk kelas atau 1 minggu ke depan saya mau masuk kelas A, B, C, D misalnya. Apa yang biasanya Nisa persiapkan? Saya biasanya seminggu sebelumnya udah siapin PPT gitu. Seminggu sebelum, soalnya jatahnya anak kelas 7 itu kan 1 bulan sekali. Terus jatahnya anak kelas 8 itu 4 kali, Pak, dalam sebulan. Dan kelasnya ada 5. Jadi saya harus nyiapin materinya lebih awal gitu. Kelas 9 juga 1 bulan sekali. Jadi kayak padat banget gitu. Oh, 1 minggu sebelumnya sudah kamu siapkan dengan matang gitu ya? Iya, sudah disiapkan. Dan tidak masuk tiap hari kan? Berarti ke Enggak. satu kelas itu. Nah ini yang mungkin saya perlu tanyakan Nisa. Tugas BK saat ini, saya kan sudah tidak ngajar di sekolah ya. Nah tugas BK saat ini itu apa saja sih Nisa? Masuk ke kelasnya seperti apa, di luar kelas seperti apa gitu? Oke, kalau saya kan memang sudah terprogram gitu Pak. Jadi di sekolah itu juga melakukan konseling hidup sama anak-anak. Terus konseling kelompok juga ada gitu. Kalau misalnya satu geng gitu biasanya datang, satu geng datang ke ruangan saya gitu, curhat gitu. Itu lucu sih anak-anak gitu. Senangnya saya mereka datang langsung tanpa harus saya minta gitu. Tanpa harus saya minta, mereka datang gitu sih. Terus ada share and care. Share and care ini saya jadi apa ya, perantara antara guru dengan siswa. Misalnya gurunya ngeluh tentang siswanya begini gitu. Nah, nanti saya yang cari tahu juga, saya analisis, saya asesmen anaknya seperti apa gitu. Baiknya seperti apa nanti di pembelajaran. Kayak gitu. Terus ada juga pelayanan referral. Oke, untuk referral tadi kalau misalnya dari saya, terus saya nggak bisa, saya ke Waka. Kalau Waka nggak bisa, ke psikolog. Jadi ada psikolog yayasan itu khusus untuk bantu para guru BK gitu yang ada di yayasan gitu. Terus ada juga pengadaan buku Pak. Kalau misalnya saya butuh buku, saya butuh buku untuk menunjang pembelajaran anak-anak, itu bisa. Jadi saya minta, saya ajukan, saya mau beli buku ini kayak gitu. Nanti tinggal ngomong aja gitu. Terus satu yang belum terlaksana ini ada SMT, Spiritual Motivation Training gitu. Tapi itu untuk kelas 9. Kemungkinan nanti di bulan April gitu ada SMT. Gitu sih. Berarti cukup banyak ya, beragam aktivitas BK di sekolahmu, mulai dari masuk kelas yang sudah terjadwal, kemudian ada layanan di luar kelas seperti misalnya melayani teman-teman curhat, kemudian menjadi mediator kamu antara guru kemudian ke siswa dan sebaliknya, kemudian ada layanan yang lain. Dan tadi kamu sempat menyebut bahwa misalnya ada beberapa nih, satu geng, ada beberapa anak dengan gengnya datang ke kamu curhat dan itu yang membuat kamu senang. Nah di sini saya menangkap begini nih, bahwa kok kayaknya ada suasana yang nyaman gitu nih, istilahnya kalau di
salah satu sekolah itu bilangnya BK sahabat siswa misalnya gitu. Jadi nyaman mereka. Nah, apa yang terjadi sehingga membuat siswa itu curhat terus datang tanpa dipanggil begitu nih, Sa? Yang pertama sebenarnya mungkin ketika saya ngisi di kelas ya Pak, saya ngisi di kelas itu mungkin mereka tertarik dengan materi saya atau bagaimana. Cuma saya juga waktu itu kaget secepat ini ya, maksudnya ada siswa yang langsung datang ke ruangan saya gitu loh. Cepet banget gitu, saya baru masuk udah ada gitu, ada yang nyapa, ada yang ngechat langsung gitu, ada yang ngechat Ustazah saya mau ke ruangan gitu. Oh Kak ini dengan siapa? Jadi saya harus nanya dulu, saya nggak tahu ini siapa gitu. Kayak gitu. Terus apa ya? Sebenarnya mereka juga sempat bilang gini waktu datang ke ruangan saya, Ustazah, kenapa Ustazah itu nggak galak? Gitu. Kenapa Ustazah itu nggak galak gitu? Loh terus emang Ustazah harus galak ya gitu? Loh guru BK itu gini Us gitu, harusnya gini gitu. Saya langsung kayak, oh ternyata sama aja, dimanapun ternyata memang seperti itu persepsi orang ya tentang guru BK itu harus galak terus seolah-olah mereka tuh polisi sekolah gitu. Saya emang nggak mau marah-marah sama anak-anak, saya bilang. Tapi kalau misalnya kalian keterlaluan ya jangan salahkan kalau saya marah gitu. Saya cuma bilang gitu doang. Jadi mereka kayaknya pertama tertarik ke materi yang kamu bawakan, terus yang kedua mungkin memang tertarik kepada bagaimana kamu membawakan diri kamu di depan mereka ya, dengan misalnya ramah, nggak marah-marah, meskipun kok Ustazah begitu ya, aneh jadinya kan. Harusnya BK nggak gitu loh Us, harusnya begini, harus galak. Ini menarik dan ini pelajaran untuk saya dan mungkin Pak bagi guru BK ataupun calon guru BK ini untuk membuat anak nyaman. Nah, sejauh ini nih Sa, kurang lebih 6 bulan ini jadi guru BK, apa sih tantangan jadi guru BK di sekolah menurut kamu nih Sa? Oke, tantangannya banyak anak-anak yang mungkin dikatakan guru yang lain bandel ya Pak. Cuma saya nggak mau bilang mereka bandel, mau bilang mereka nakal karena kan kita harus cari tahu dulu latar belakangnya gitu. Apa yang membuat anak ini jadi seperti ini gitu. Jadi kuncinya memang harus sabar gitu. Sabar aja, cari tahu dulu. Dari situ kan kita bisa belajar juga gitu. Oh, gini toh. Ada sebabnya kok anak itu jadi nakal, jadi bandel gitu, nggak mau dengerin kita. Pengennya bebas gitu. Gitu. Oh, ada tantangannya adalah ketika ada seorang anak atau beberapa anak yang dipersepsikan nakal atau bandel, itu menjadi tantangan. Nah, barusan kan kamu bilang saya nggak mau mengatakan mereka bandel atau nakal. Kenapa Nisa nggak mau begitu? Apa sih makna kata nakal, bandel bagi kamu sehingga kamu kayaknya menghindari banget gitu? Satu mungkin karena dari guru-guru yang lain bilang anak ini memang nggak taat aturan gitu. Terus ya memang anak ini nggak taat aturan, tapi kalau waktu saya panggil anaknya tuh cerita Pak, maksudnya anaknya cerita panjang lebar, dia Us karena begini, dia cerita panjang lebar, jadi saya nggak dengerin, oh karena itu gitu. Jadi ketika orang lain ngomong dia tuh ini nakal, ini BK harusnya gini, sebentar gitu, sebentar. Kita tahan dulu gitu, kita cari tahu dulu. Jadi saya nggak pernah bilang anak-anak itu nakal, enggak. Kayak gitu sih. Saya melihat Ustadz Thohir pada diri kamu saat ini. Oke, selain apa ya, kamu memerangi istilah, anggapan, persepsi nakal dan bandel itu, Nisa, apa tantangan lain yang kamu hadapin sebagai guru BK? Tantangan yang lain sebenarnya dari saya sendiri sih. Saya sendiri itu ada beberapa siswa yang sepertinya memusuhi saya gitu, karena sempat ada kasus yang sampai anak itu diskors. Oh gitu? Sampai diskors, ya. Jadi sampai diskors, jadinya mereka mungkin takut ya Pak, oh kok temanku sampai diskors gitu, kenapa gitu loh. Gitu. Jadi kayak mereka takut, jadi oh Ustazah Nisa kayak gitu, aduh Ustazah Nisa kabur kayak gitu loh. Saya tuh gimana caranya saya ngerubah persepsi mereka gitu kan, kalau misalnya kita skorsing
berarti sudah ada upaya sebelumnya gitu. Anak ini sudah pernah ditegur, sudah beberapa kali ditegur tidak bisa, terus melakukan sebuah kesalahan yang memang fatal gitu. Jadi harus kita kasih konsekuensi gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak ada yang memusuhi saya, ada yang baik ke saya kayak gitu. Itu sih. Saya mikirnya apa ya? Saya tuh pengen ngebuat semuanya itu persepsinya langsung balik gitu loh, Pak. BK tuh nggak kayak gitu. BK tuh nggak jalan, BK tuh nggak gini. Tapi emang harus apa ya? Ekstra gitu upayanya gitu. Gitu sih. Ada segelitir orang siswa yang kayaknya ini takut atau terkesan memusuhi kamu, itu yang menjadi tantangan yang kamu hadapin. Oke. Terus sejauh ini apa upaya yang kamu lakukan Nisa untuk mengembalikan persepsi mereka terhadap kamu itu? Ini saya lakukan biasanya kalau saya keliling-keliling. Kalau misalnya mereka lagi main, saya ikut nimbrung. Terus ya udah ngobrol aja gitu. Ngapain di sini? Ada yang nanya gitu. Jadi ngapain di sini? Ya saya tuh cuma mau duduk doang, emang kenapa gitu. Terus biasanya saya juga main gitar. Saya kalau di sekolah kan suka musik gitu. Saya main gitar. Ada beberapa anak-anak yang mereka juga suka musik, tapi mereka nggak pernah deket sama saya gitu. Waktu mereka tahu, tiba-tiba mereka udah di depan saya aja gitu. Main lagu ini kayak gitu. Jadi apa ya, nggak tahu. Apapun saya lakukan gitu Pak, biar mereka tuh deket gitu. Deket sama saya. Kayak gitu sih. Jadi ada beberapa instrumen, hal-hal yang kamu lakukan untuk menarik perhatian sehingga bisa dekat dengan mereka, dan beberapa kali kamu menyebutkan kata dekat sebenarnya Nisa. Apa yang menjadikan kata itu bermakna penting bagi kamu? Karena mereka nganggap kalau guru BK itu ada. Oke. Saya dianggap ada aja gitu loh. Maksudnya mereka mau datang. Terus yang spesialnya adalah ada siswa yang loh Pak. Saya tuh kan nggak enak ya sebenarnya kalau misalnya ada siswa yang suka bawa jajan, tiba-tiba naruh aja gitu, naruh di ruangan saya, Ustazah ini buat Ustazah gitu, kayak gitu. Jadi kayak apa, emang kenapa? Maksudnya guru BK sespesial itu kah? Gitu, saya kegeeran gitu Pak. Saya kegeeran. Dan itu lagi perempuan ya, maksudnya anak cewek cowok itu juga melakukan itu gitu loh. Saya kan jadi kayak, saya mau dihargai gitu, saya ada di sini gitu, mereka nganggap saya ada. Gitu. Keberadaannya itu dianggap guru BK yang dirindukan, begitulah mungkin Nisa. Iya, itu udah seneng, itu kesenangan tersendiri sih. Kesenangan tersendiri. Oke, Nisa, ini kamu kan sekarang sudah jadi praktisi kan, setelah sebelumnya menjadi mahasiswa akhir, begitu kan? Seringkali Nisa, banyak orang yang mengatakan bahwa itu loh teori-teori yang saya pelajarin di bangku kuliah itu loh nggak teraplikasikan. Artinya atau sebaliknya gini, permasalahan yang di lapangan itu loh nggak cukup diselesaikan dengan teori-teori mata kuliah yang diajarkan di bangku kuliah. Nah, menurut kamu sendiri nih, gimana pernyataan begitu, Nisa? Saya setuju dan tidak setuju. Gimana ini? Nggak setujunya dulu ya Pak. Nggak setujunya adalah pasti ada yang kita pakai gitu dari mata kuliah yang kita pelajari, itu pasti ada yang kita terapkan. Misalnya assessment ya, appraisal counseling kayak gitu. Terus pemahaman individu, itu instrumen-instrumennya bakalan kepake gitu. Instrumennya akan kepake ketika nanti kita di sekolah gitu. Terus saya juga setujunya adalah iya, yang saya pelajari teori sebanyak itu, ketika di sekolah itu kayak ketika saya menyelesaikan, saya tuh kayak ngerasa bukan nggak butuh ya Pak, ini kok nggak kepake ya kayak gitu loh. Pakai ya, saya cuma hafal ini keterampilan konseling aja gitu, K3 itu. Jadi saya cuma hafal itu, yang penting saya harus bangun kedekatan, attending dan sebagainya, itu yang penting langkah-langkahnya pas gitu loh. Untuk teori-teorinya itu masih belum terpakai gitu.
Yang penting untuk keterampilan apa ya, konselingnya gitu, caranya kita untuk memulai itu udah benar gitu langkah-langkahnya gitu sih. Oh, jadi kamu ya di satu sisi setuju, di satu sisi nggak setuju. Nggak setuju karena beberapa aspek memang bisa diaplikasikan begitu kan. Sementara kamu bilang ya setuju dengan statement yang tadi, karena memang kok kayaknya banyak sekali teori-teori ilmu-ilmu yang belum bisa diterapkan. Nah, kalau dibuat persentase, Nisa, antara kamu yang menyatakan yes bahwa teori-teori di bangku kuliah itu banyak sekali nggak berguna, sementara yang satunya berguna banget, mana porsinya yang lebih besar, Nisa? Ya, berguna Kepake banget. atau yang tidak pakai? Kepake, masih kepake ya. Masih Kalau boleh, karena apa ya? Saya waktu itu memang ada beberapa instrumen yang saya nggak ngerti dan apa ya? Itu yang saya anggap remeh ketika kuliah gitu. Pas di sekolah kepake, Pak. Jadi saya kayak, wah kemarin kenapa aku nggak belajar ini gitu loh? Kenapa aku melewatkan ini gitu? Jadi akhirnya saya harus kayak belajar lagi, ngulang lagi, nyari-nyari. Oh gini toh. Sampai saya beli buku kayak gitu. Saya beli buku untuk belajar lagi gitu. Oke. Tadi kamu sempat menyebut ini juga kan, Nisa? K3, keterampilan komunikasi konseling. Itu yang kamu beneran apa ya, kepake banget gitu. Selain memang assessment tadi disebutkan, K3 salah satu mata kuliah yang kepake banget. Nah, boleh dong disebutkan beberapa mata kuliah yang berdasarkan pengalaman kamu, mata kuliah yang tadi yang dulu dipelajarin itu kepake banget. Mata kuliah apa saja itu, Nisa? Konseling anak dan remaja, konseling dewasa dan manula, itu bapak yang ngajar waktu itu ya. Oh iya. Itu bapak yang ngajar. Betul. Itu terus family therapy itu tentunya. Family therapy. Yes, saya ingat banget dosen-dosen saya, maksudnya untuk mata kuliah yang di konseling banget gitu loh. Itu saya ingat banget gitu, dan itu berguna banget gitu, benar-benar berguna. Terus ada lagi? Banyak kalau saya sebutkan, cuman saya ingatnya pastinya yang konseling gitu, yang konseling anak dan remaja kayak gitu, family therapy, pemahaman individu. Family therapy kok bisa kuat banget teraplikasikan, Nisa, atau bermanfaat? Boleh dijelaskan? Oke, family therapy itu karena kan kita kalau dulu ada namanya apa ya? Kita itu harus kayak menyusun keluarganya ini loh, si anak gini loh Pak, permasalahan-permasalahannya. Jadi misalnya anak ini orang tuanya siapa, terus saudara-saudaranya siapa, terus kita harus tahu permasalahan antar apa ya, keluarga gitu loh. Itu kita bisa ngorek-ngorek dari situ, terus kita bikin sistematikanya gitu, kita bikin bagannya kayak gitu. Itu penting sih, jadi kayak ini tuh berkaitan, ini sama ini jadinya begini gitu. Saya lupa istilahnya, tapi saya buat itu sih waktu itu sempat. Itu Bu Mer yang ngajar atau siapa? Yes, Bunda. Alhamdulillah Bu Mer. Dan kebetulan kamu dulu kan ini kan konseling keluarga kan kayaknya? Iya, saya konseling keluarga. Alhamdulillah. Oke, jadi ada beberapa mata kuliah yang kayaknya kuat sekali kamu ingat, kamu praktekkan saat menjadi BK di sekolah saat ini. Nah, Nisa, andaikan waktu ini bisa terulang, Nisa, kamu jadi mahasiswa baru lagi, jadi mahasiswa yang unyu-unyu begitu kan, semester 1, semester 2, dan kamu tahu bahwa suatu saat ketika kamu lulus adalah kamu jadi guru BK di sekolahmu yang saat ini. Andai waktu terulang, Nisa, apa saja yang akan kamu perbaiki, yang akan kamu pelajari benar-benar ahli? Itu apa saja kalau Nisa? Kalau saya lebih ke alat asesmennya anak-anak gitu, alat asesmen. Karena emang saya waktu itu noob banget Pak. Jadi saya masuk, saya cuma tahu beberapa tes aja. Ketika saya di interview itu, dulu waktu saya di interview, saya ditanyain, bisa ngetes pakai apa aja gitu. Saya ngetes pakai apa aja. Saya dengan pedenya saya jawab, ya pakai DCM, daftar cek masalah itu. Padahal saya nggak tahu cara makainya. Saya nggak tahu cara makainya. Beneran saya nggak tahu.
Terus akhirnya ketika masuk, saya belajar akhirnya Pak, saya belajar itu. Sampai saya sempat konsultasi sama Ustadz Tauhir. Ustadz, gimana caranya saya ngasihkan ini ke anak-anak gitu? Saya nggak paham gitu. Coba dipelajarin gitu. Akhirnya cara ngasihnya gini. Oh, oke. Akhirnya saya terapkan gitu. Itu sih asesmen itu. Assessment yang akan kamu dalamin betul-betul. Ada lagi? Macam-macam sih. Kalau misalnya pemahaman individu beberapa karakter anak itu kan beda-beda gitu. Nah, saya masih kadang kesulitan untuk memahami mereka sih gitu. Kesulitan untuk kadang mereka tuh berubah-ubah Pak. Mereka tuh namanya remaja gitu. Mereka berubah-ubah gitu. Jadi kadang saya juga bingung anak ini harus diapakan gitu. Jadi saya pengen lebih belajar lagi anak-anak tuh karakternya begini gitu. Masih minim banget. Pemahaman individual itu diajarkan pada semester 2 loh Nisa. Semester 2 ya, ternyata berguna banget ya. Dan semester ini saya kebetulan pegang kelas itu. Wow. Pemahaman individual. Menarik sekali, tetapi saya tidak bisa ngajar kayaknya. Oke, Nisa, kan kamu merasakan betul bahwa menjalin kedekatan dengan siswa itu sangat penting. Nah, tips dari kamu nih untuk guru-guru baru, entah itu guru BK ataupun guru-guru non-BK yang tentunya butuh untuk dekat dengan siswa, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar disukain, dideketin oleh siswa-siswanya? Oke, mungkin untuk yang pertama pasti perkenalan itu ya Pak. Intinya perkenalan dulu gitu. Perkenalan dulu, terus apa yang kita suguhkan ke mereka gitu. Apa yang harus kita kasih ke mereka. Penasaran, mereka penasaran. Oh, guruku nampilin ini nih gitu. Kayak gitu. Terus kalau saya karena pengalaman saya tuh kayak ngerasa merakyat ke anak-anak gitu. Saya merakyat ke anak-anak, jadi saya nggak sungkan-sungkan untuk ya udah kalau misalnya ada anak-anak nongkrong saya gabung. Saya di kantin gitu, saya suka nongkrong di kantin, anak-anak kan di kantin gitu. Loh, Ustazah ngapain di sini? Ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu. Akhirnya kan ngobrol kayak gitu, makan bareng, kayak gitu sih. Membaur dengan mereka ya. Betul. Membaur, kemudian perkenalan diri di awal, kemudian buat materi yang menarik, buat sesuatu yang menarik mereka. Kalau boleh tahu, Nisa, kan kamu jadi guru SMP kan? Kalau obrolan mereka itu temanya apa saja sih Nisa? Kalau sekarang Nisa? Oke, kalau obrolan mereka tuh seputar karena sekarang remaja ya, mereka udah mulai suka-sukaan sama lawan jenis gitu. Nah itu pasti sih gitu. Cuman kan anak-anak nggak boleh pacaran nih, kita emang nggak boleh pacaran gitu. Jadi saya kasih pengertian aja gitu. Kalau misalnya suka-sukaan tuh wajar, gitu. Tapi jangan sampai kelewat batas. Sukanya suka nggak apa-apa, wajar gitu. Kayak gitu. Soalnya anak sekarang itu kan beda Pak sama yang dulu gitu. Anak sekarang tuh lebih rasa penasarannya tuh tinggi. Penasarannya tuh tinggi banget gitu. Jadi mereka kalau saya lihat di sosmed beberapa siswa saya itu sampai kayak chattingan diposting, fotonya diposting kayak gitu. Jadi saya sempat di sekolah saya sindir gitu. Kemarin ngepost fotonya siapa gitu. Mau Ustazah lo kayak gitu anaknya. Ustazah lo gitu. Kamu ngepost itu disimpan aja Mas gitu. Simpan aja Mbak gitu. Jangan diposting. Udah cukup gitu. Menarik ini. Jadi obrolannya tentang ya suka-suka lawan jenis dan seterusnya. Dan karena ini adalah pride, chattingan dengan seseorang begitu, akhirnya diposting, diunggah dan seterusnya. Bos, terima kasih. Nisa, kalau misalnya nih selama kamu ngajar selama 6 bulan itu, Nisa, apa hal yang paling berkesan hingga saat ini? Pengalaman kamu apa? Hal yang paling berkesan, saya ngerasa ternyata susah ngajar. Itu yang berkesan yang sampai sekarang sih Pak, saya masih kenapa hal ini saya pikirkan terus gitu. Gimana cara ngajar yang
mereka tuh nggak bosan sama saya gitu. Karena meskipun apa ya, ada anak-anak yang memang sudah nyaman gitu ketika saya menerangkan materi gitu. Tapi nanti kalau udah sama teman-temannya, mereka bakalan ramai lagi gitu, ketularan teman-temannya gitu. Terus yang berkesan juga ada siswa yang sering datang ke ruangan saya, sampai akhirnya mungkin guru lain ngerasa kayak, kok anak ini ke BK terus sih gitu. Gitu. Jadi saya kayak, emang kenapa gitu, maksudnya kan berarti anak ini memang butuh BK gitu, butuh sharing ke saya gitu. Cuman untuk guru yang lain karena mungkin seperti itu ya, jadi anak-anak itu takut ke saya, sempat takut ke saya. Terus akhirnya saya kasih ini lagi, nggak usah didengerin kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, itu kan maksudnya urusan kami gitu loh. Saya yang harus memberikan pengertian gitu. Kalau misalnya ya ini BK, fungsinya ini gitu loh. Gitu. Jadi pengalaman mengajar itu yang berkesan, kemudian siswa yang kok kayaknya nyaman, betah sekali ke guru BK, ke ruangan BK. Ini memang kayaknya guru favorit kayaknya ini. Nisa, kalau misalnya ada calon guru BK nih, atau sekarang sudah ngajukan lamaran ke sana ke sini begitu kan untuk menjadi guru BK, apa pesan kamu kepada mereka, Nisa? Kepada sarjana yang mau menjadi guru BK? Lebih prepare lagi untuk apa ya, materi-materi ya kayak tadi untuk asesmen dan sebagainya. Karena ketika kita pertama kali masuk di sekolah, yang kita lakukan adalah observasi, asesmen. Dan kalau kita nggak bisa, berarti waktunya harus mundur lagi, kita harus belajar lagi gitu. Sampai saya kemarin kayak gitu Pak, jadi nggak langsung saya terapkan untuk asesmen itu, jadi sedikit terlambat dan saya ngerasa kayak salah banget nih gitu. Saya ngerasa nggak sesuai yang harus ditugaskan seperti ini gitu. Saya harus belajar gitu, jadi ya lebih prepare. Terus nanti kalau misalnya udah masuk di sekolah, ya siapkanlah materi-materi yang menarik, karena kalau misalnya apa ya, ketika kita ngajar materi itu nggak siap, ketika kita tampil pun nggak maksimal gitu, nggak maksimal sama sekali. Jadi saya pernah sempat ya Pak, saya diminta untuk tiba-tiba masuk di kelas gantiin guru dan saya disuruh ngasih materi. Itu kan saya nggak prepare sama sekali, saya nggak prepare untuk mengisi di kelas itu. Jadi saya putarkan video, cuma saya kasih refleksi gitu, maksudnya apa yang mereka dapat, apa yang mereka simpulkan dari video, cuman kayak gitu doang. Terus saya ngerasa, apaan, masa saya cuma kasih kayak gini doang gitu. Kayak gitu, kayak nggak ada sesuatu yang wah gitu loh di tiap pertemuannya, jadinya kalau dadak gitu, nggak prepare baik dari assessment-nya ataupun konten yang akan dibawakan. Ke depan kalau Nisa apa nih rencana biar tambah disukain, materinya tambah menyenangkan, kemudian akrab dengan para guru dan siswa, apa rencana ke depannya? Kalau untuk rencana ke depan, saya bakalan tetap seperti ini dulu gitu. Saya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan kemarin. Cuman kendalanya adalah pandemi kan sekarang. Jadi 50%. Jadi saya kesulitan untuk ketemu anak-anak juga gitu. Mungkin biasanya saya kontakkan sih, saya chat kalau misalnya mereka bikin story Instagram gitu atau story WhatsApp kan save-savean gitu sama saya. Jadi saya komen gitu iseng-iseng gitu. Kayak itu terus nanti mereka kayak apa kayak gitu. Gak apa-apa, saya cuma pengen tahu aja kayak gitu, kepo-kepo gitu. Dan mereka nggak terganggu sih selama ini gitu, nggak terganggu. Melanjutkan aktivitas, hal-hal yang sudah baik dilakukan, kemudian ya terus-menerus mencoba mengakrabkan diri dengan siswa dan mungkin juga guru-guru di sekolah ya Nisa. Betul. Terima kasih Nisa Fadila Santi. Ini adalah obrolan yang pertama. Insya Allah ada
obrolan berikutnya Nisa, tentu dengan tema yang sedikit berbeda meskipun ruang lingkupnya tetap BK karena kita adalah alumni BKI tercinta. Dan terima kasih banyak pokoknya atas sharing pada malam hari ini, pada hari ini Nisa. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih untuk Bapak ini. Berikan dong satu quote yang menarik. Satu quote dari Nisa pada hari ini apa Nisa? Satu quote ya. Jadi guru BK memang harus sabar di tengah-tengah yang kita itu yang kadang nggak kerja, ngapain sih guru BK kayak gitu. Jadi kita harus sabar aja gitu, karena ya tunjukkan kalau kita itu memang bekerja, tunjukkan kalau kita memang ada dan dianggap ada, harus berusaha untuk dianggap ada gitu. Karena apa? Ya itu poinnya, kalau kita dianggap ada berarti kita berhasil gitu. Bersabarlah untuk ada dan dianggap ada oleh siswa-siswa kita. Terima kasih Nisa Fadila Asanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.